Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh, di mana pada kesempatan kali ini juga kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, disingkat dengan PBB. Materi ini adalah materi PPKN kelas 11 semester genap, unit kegiatan belajar mandiri 4. Silakan kalian simak sampai tuntas. Kita mulai kajian kita tentang peran Indonesia melalui PBB ini. Satu diantaranya, Indonesia resmi menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September tahun 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Kemudian yang kedua, peran PBB juga berpengaruh terhadap Indonesia itu sendiri. Hal ini dibuktikan pada masa revolusi fisik cukup besar, seperti ketika terjadi agresi militer Belanda I. Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB. Nah, kemudian PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau disebut dengan KTN yang membawa Indonesia Belanda ke meja perundingan Renville. Ketika terjadi agresi militer Belanda II, PBB membentuk UNCI yang mempertemukan Indonesia Belanda dalam perundingan Orient, United Nations Commission Indonesia. Itu ketika agresi militer Belanda II dibentuk oleh PBB. Yang ketiga, pemerintah Indonesia juga mengutus LN Palar atau Lambertus Nicodemus Palar sebagai wakil tetap RI yang pertama di PBB. Duta Besar Palar bahkan telah memiliki peran besar dalam usaha mendapatkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia pada saat konflik antara Belanda dan Indonesia tahun 1947. Dan peran Indonesia yang lainnya di bawah bendera PBB selalu ikut serta melakukan misi perdamaian dunia. Di samping itu, peran Indonesia dalam PBB yang berikutnya adalah sebagai negara anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Misalnya anggota ECOSOC, Dewan Ekonomi dan Sosial, ILO, Organisasi Buruh Internasional, maupun FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian, dan organisasi-organisasi lainnya di bawah naungan PBB. Selanjutnya, peran yang lainnya adalah salah satu prestasi Indonesia di PBB, yaitu saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Kemudian pencapaian Indonesia di Dewan Keamanan PBB adalah ketika pertama kali terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yakni periode 1974 sampai 1975. Indonesia terpilih untuk kedua kalinya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 1995-1996. Nah, dalam keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB pada periode tersebut, wakil tetap RI Nugroho Wisnu Murti tercatat 2 kali menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB. Terakhir, Indonesia terpilih untuk ketiga kalinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan untuk masa bakti 2007-2009. Kemudian, pada tanggal 8 Juni 2018, Indonesia telah terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019 sampai dengan 2020 bersama Jerman, Afrika Selatan, Belgia, dan Republik Dominika. Indonesia akan memulai masa tugasnya pada pertanggal 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020. Peran yang lainnya, di Komisi Hukum Internasional PBB atau International Law Commission, Indonesia mencatat prestasi dengan terpilihnya mantan Menteri Luar Negeri Muchtar Kusumatwaja sebagai anggota
ILC pada periode 1962 sampai 2001. Pada pemilihan terakhir yang berlangsung pada sidang Majelis Umum PBB ke-61, Duta Besar Nugroho Wisnu Murti terpilih sebagai anggota ILC periode 2007 sampai 2011. Setelah bersaing dengan 10 kandidat lainnya dari Asia dan terpilih kembali untuk masa tugas 2012 sampai 2016. Indonesia merupakan salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB lainnya yang dipilih pada tahun 2006. Indonesia kemudian terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2007-2010 melalui dukungan 160 suara negara anggota PBB. Jadi itulah beberapa peranan Indonesia dalam keanggotaannya sebagai anggota PBB. Demikian tadi apa yang sudah Bapak jelaskan tentang peranan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui perserikatan bangsa-bangsa. Nah, selanjutnya ada tugas individu yang harus kalian kerjakan seperti biasa. Dikerjakan dalam buku tugas, kemudian hasilnya nanti dikirim melalui tugas atau melalui grup tugas Telegram. Jadi pertanyaannya adalah jelaskan secara singkat sejarah berdirinya PBB. Jangan lupa jawabannya diketik dalam bentuk PDF. Jadi kalian hanya menceritakan kembali atau menulis kembali tentang sejarah berdirinya PBB. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang sudah Bapak sampaikan atau jelaskan tadi. Dan mudah-mudahan dalam penjelasan tadi bisa dipahami dan dimengerti oleh kalian semua. Akhir kata dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.